Halo. Halo. Halo Mas. Gak apa-apa sih. Ya, tak buka sih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung aja ya, pertemuan hari ini udah mulai materinya Figma. Nanti udah masuk Figma ya, berarti desain grafis Figma. Yang akan disampaikan oleh desainer pro UI UX Chandra Pramudia, monggo langsung. Enggak itu. Pro dari mana? Ya, amin. Ya udah, aku mulai ya. Oke. Kalau tadi udah salamnya. Oke. Jadi di sini kita mau belajar tentang Figma-nya. Kan udah pada tahu ya, yang kemarin ikut webinar UX tahun kemarin, November apa Desember, lupa aku juga. Itu udah diisi kan, maksudnya apa aja, tools-nya juga apa aja. Jadi rencanaku kita mau langsung gitu, mau coba desain. Nah, tujuanku apa? Maksudnya kan kita buat desain nih, buat sekarang sih awal-awal aja ya, kasarannya aja gitu, kayak sketsanya, tahu cara-caranya gimana. Nah, nanti kita lanjut lagi, kita kembangin sampai akhir pertemuan nanti kita kayak udah punya, wah ini buatanku nih gitu, kayak gitu. Jadi semuanya kalau bisa langsung nyoba sekarang nggak apa-apa, biar nanti bisa di-upload di Dribbble-nya Vosti. Katanya mau dibuat ya, udah dibuat belum? Belum tahu. Ya nanti hubungi. Nanti dibuat. Oke. Ini aku share screen berarti ya? Oke, boleh. Aku belum pernah share screen di Windows. Your entire screen aja. Ya, screen. Udah? Udah. Kita mulai ke Figma dulu. Udah pada punya lah ya. Maksudnya di browser juga bisa sih dibuka. Maksudnya akunnya udah pada dibuat kan. Gampang kok buatnya juga. Kita bisa ke sini. Kalau belum punya nanti ada di halaman login aja. Logout ini. Kalau punya aplikasinya bisa di-download juga. Ini jadinya. Ya pertama tampilan awalnya kan gini. Di recent kalau enggak. Kita semisal buat baru ya. Buat barunya di new. Pojok kanan atas. Bilang aja nggak apa-apa. Nah. Masih sama. Nah ini kan toolsnya. Tools yang pertama kan move. Ini basic banget lah. Buat gerak-gerakin. Nah, yang hal pertama yang dilakukan kalau aku ya, buat kanvas sini kanvasnya. Di sini kita disediain kok kayak iPhone, Google, tablet, desktop, presentasi, sosial media banyak. Nah, kalau buat kayak tadi kan, buat apa namanya project, kalau enggak buat diupload ke Dribbble, kita buka Dribbble dulu. Kalau buat dulu gak apa-apa ya. Di sini buat dulu. Biasanya tuh aku ngambil inspirasinya di sini kalau mau buat, banyak kan di sini. Nah, caranya nyarinya itu ya cari aja biasa. Itu kalau enggak minimal 10 kalian cari dulu. Ya misalkan wah ini keren nih gitu. Ini kan Mas Fawas nih.
Infor juga dari Posti juga dulu kayaknya. Kayak gini kan. Kita bisa copy aja image-nya. Kita copy di sini. Ini. Nah, itu cari dulu 10 lah kalau nggak salah, banyak. Terserah 10 atau berapa. Nah, tujuannya buat kayak nyari. Wah, ini kayaknya keren nih bagian apa bagian ininya bisa ditiru gitu. Nah, kita ikutin aja. Nah, di Dribbble kan pasarannya sekarang. Aduh, masih wrong. Pasarannya kalau sekarang tuh kebanyakan pakai iPhone ya, tuh iPhone semua ini. iPhone. Ya ada yang desktop juga. Maksudnya nggak ada yang pakai Android. Kita pakainya Android 11 saja ini. Nah, ini biasanya ujungnya kan rounded. Nah, ini kita dikasih tool di sini banyak banget. Ini di desain, ini frame-nya kita. Kalau mau diganti bisa lewat sini. Ini bisa di landscape, bisa di portrait. Ini buat ukurannya. Ini nggak usah diotak-atik kalau buat frame. Yang biasanya ke otak-atiknya itu rounded-nya. Kayak buat pojokan kayak di sini. Tren biasa lah ya. Itu biasanya aku kasih 15. Sesuai selera sih sebenarnya. Ini. Nah, terus lanjut lagi. Terus habis itu biasanya tuh kayak buatnya kayak buat apa namanya? Kartu buat kita sendiri sih sebenarnya. Mobile app, terus temanya kalian mau buat apa? Misal bebas ya temanya. Itu ada drag modenya juga nggak apa-apa, opsional. Nah, warnanya ini terserah kalian juga. Maksudnya warna tema dari aplikasi kalian apa? Misalkan kalau Gojek kan putih hijau. Kalau enggak Shopee kan oranye putih gitu kan. Beras screen ini opsional juga. Nah, inspirasinya ini kalian bisa ngambil banyak. Ini yang aku rekomendasiin akun-akun Dribbble-nya ya. Jadi kalian catat juga atau SS. Nah, kalian cari banyak dulu, nanti kayak gini. Banyak. Ini banyak. Habis itu kalian ngambil-ngambil. Kayaknya, wah kayaknya ini bagus nih navbarnya dipakai. Kita bisa niruin kok, gak apa-apa. Kalau ngambilnya satu doang, kayak misalkan ini nih. Ini bagus nih navbarnya nih. Mau diambil lah, bisa nggak ya? Bisa, nggak apa-apa. Caranya, kan ini gambar. Ini gedein aja ngikutin frame-nya. Kan gitu. Biasanya gini aku. Nah, habis itu kita jiplak aja gak apa-apa. Dijiplak. Nanti kalau enggak dimodif apa namanya? Dimodif biar gak terlalu mirip nggak apa-apa, dikasih ke tengah. Kalau enggak kayak gini, kembali lagi ya ke tool-toolnya lagi. Ini layout ini biasanya nggak pernah aku tak-atik sih auto layoutnya. Biasanya aku grid ini kayak semacam patokan garis-garis gitu. Biasanya itu ini diklik di sini nggak apa, terus aku ganti kolom. Biasanya itu aturannya kalau di desain UI UX itu biasanya kolomnya itu 4. Nah, marginnya 24 begini. Biar nggak terlalu mepet sama yang kanan sama kiri, sama buat spacingnya. Nah, ininya kan spacingnya ini biasanya 24. Terus kembali ke layar, ini biasanya bisa diotak-atik. Kalau buat frame biarin aja. Ini di fill, ini buat ganti backgroundnya, semisal merah mau ya buat ganti-ganti backgroundnya. Ini stroke biasanya buat garis tepi kayak gini kalau mau dikasih.
Tapi kalau buat frame biasanya kita cuman gini aja. Nah udah gini. Terus masuk ke samping. Ini ada rectangle, ada line, ada row, ellipse, rectangle. Biasanya yang sering dipakai. Kayaknya kita mau buat ini dulu ya, misal. Ini kita tiru aja kayak tadi. Digedein frame-nya. Samain aja, nggak apa-apa. Udah rada sama nih. Kita masuk ke rectangle, terus di giniin. Udah sama ya. Di situ kita rounded 15. Belum terlalu ya. Kita tambah lagi 20. Belum. 22. Ini kayaknya ininya. Nah. Terus kita taruh di sini. Ikutin aja gak apa-apa. Nah, udah jadi. Nah, habis itu kan ikutin yang kanannya. Di sini ada tool namanya itu duplikat. Jadi kalian bisa kontrol sampai pencet D buat duplikat, habis itu diseret. Nah, atau bisa juga ALT-nya di hold, terus diklik kiri, seret. Udah. Kan udah jadi ya. Nah, habis itu kita buat apa ini namanya back. Aku biasanya kalau nggak mau repot bisa cari ya di browsing, namanya itu kayak logo-logonya. Kalau bisa SVG formatnya kayak gini. Ini css.gg. Ini banyak banget dan gratis ya. Banyak. Nah, downloadnya ini diganti ke SVG. Tapi kalau bisa buat manual juga bisa. Ini dihilangin dulu greennya. Bisa juga dibikin manual. Caranya itu kita kesini lagi, kita pakai line. Kalau nggak line, kita juga bisa pakai namanya pen tool. Contohnya di atas. Nih. Dan sesuaiin. Kecilin. Nah, ini kan rada tebal ya garisnya. Kita ke stroke. Nah, ini bisa dikalian ganti. Misalkan 2, 3, 2 berarti 2 aja. Biar mirip. Terus ini namanya itu ini center, inside. Misalnya center aja. Terus ke pilihan titik 3. Ini kan dia kayaknya itu kayak rounded gitu ya, nggak kotak kayak gini. Itu bisa diganti. Caranya di round. Terus ujungnya kita juga buat ini. Ya, kita bisa pakai ini. Caranya naruh, kalau mau gampang kan diseret doang ya. Bisa kalian seret. Sekalian seret gini. Ini ada garis bantunya di Figma. Kayaknya kurang tengah nih. Saya seret sini. Terus masuk lagi ke tool Eclipse yang sering dipakai. Ini biasa ya. Terus
kendalanya itu biasanya kita masukin kayak foto profile. Contohnya, kayak gini, terus kayak ini. Ini kan masukin foto di dalam lingkaran ya. Ini namanya masking. Yang biasanya itu kalau yang ada di lingkaran biasanya kita makainya masking. Kita masukin gambar. Gambar dari mana ya? Nomor aja kali ya. Pemandangan. Kita copy aja. Ini gede banget ya. Cobain. Nah kan kalau dimasukin langsung kayak gini kan nggak bisa ya. Tuh. Nah, caranya itu kalau mau masukin biasanya klik lingkarannya. Habis itu kita tandain dua-duanya ini. Habis itu kita pencet yang use as mask. Ini. Nah kan ini nggak kelihatan ya lingkarannya. Tadi fotonya itu sekitar sini. Kalau diseret, bisa. Taruh kanvasnya gitu. Ya, jadi kan. Kalau Polygon Eclipse Star ini kalian bisa sesuaikan sama desain kalian nih. Kalau Polygon ya di segitiga, kalau Star tapi yang sering dipakai itu biasanya rectangle sama enggak, kalau enggak lingkaran. Masuk ke pen tadi, pen fungsinya buat bikin garis. Bisa garis lengkung, bisa garis langsung tegas kayak gini, bisa. Kayak gini kan ini pakainya garis mereka. Buat seperti simbol-simbol kayak gini. Ini masukin teks. Langsung masukin teks. Biasanya kalau nggak pencet T aja bisa. Langsung klik ini. Ini buat tandainnya, teksnya. Kita ngetikkan ini. Nah, di sini ada tambahan tools ya. Ini namanya teks. Biasanya itu kalau trennya kembali lagi dari dribble ya. Dribble itu trennya biasanya pakainya itu pakainya itu mereka poppins ya, seperti ini. Nah, ini dari Mas Happy nih, masternya UI UX dari Fausti. Ini mereka dia kan desainnya desktop, dan ini kalau diperhatiin fontnya itu nggak asal-asalan namanya. Sama aturan lagi satu, jangan pakai lebih dari 2 font kalau buat desain UI ya. Bisa boleh pakai 2 font, itu pun yang satunya itu kayak judulnya. Itu judulnya berbeda fontnya, terus yang lainnya itu disamain. Soalnya kalau dibeda-bedain semuanya kan kelihatannya rame gitu. Ini bisa diganti. Ini, terus pilihnya bisa diganti reguler. Ini boldnya di sini. Terus kalau mau like tipis, ini border. Ini buat memperbesar fontnya, kecil. Ini buat kasih tengah, kayak di Word. Ini tengahnya. Ini kalian bisa ngasih dekorasi. Underline, dicoret. Ini nggak pernah saya otak-atik sih. Yang penting gini. Bisa diwarnain. Bisa diganti, bisa dikasih
Maksudnya nggak usah aku kasih aja. Sebenarnya mudah, kayak gini doang. Yang penting itu apa namanya, amati tiru modifikasi ya. Kalau 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 kebanyakan orang kita ngambil inspirasinya yang ada di dribble, dikumpulin, misal kayak wah ini bagus nih, wah ini bagus nih bagian ininya, kita bisa ditiru, kita bisa eksplorasi aja, nggak apa. Kayak mau buat aplikasi ATM kayak gini kan, aplikasi pembayaran buat nyewa apa namanya ini perahu, itu diambil aja nggak apa, walaupun tema kalian bikin aplikasinya beda. Yang penting kan kita mau ngambil kontennya, bukan ngambil kontennya, kita ngambil kayak elemen-elemennya doang kan, kayak ini nih. Ini kayak, wah ini kotak-kotak bagus nih buat menunya, itu kan bisa diambil, bisa dimasukin kayak gini kotak-kotak ini. Ini apa? Sebenarnya ini kalian enaknya praktek bareng-bareng sih, maksudnya mau bikinnya apa gitu. Nanti setiap minggu kita progres, nambahin apa kan gitu enak. Kalau buat sekarang lebih baik ngambil inspirasinya aja kali ya, 10-10 gitu. Nanti bisa dikembangin, maksudnya diambil-ambil dulu elemennya, terus buat card buat kalian sendiri. Kalian mau buat apa, temanya apa, screen-nya berapa, aplikasinya apa kan bisa kalian buat sendiri. Ini gak ada yang perlu ditakutin sih kalau mau buat desain kayak gini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Soalnya nggak terlalu kompleks di Figma itu. Nah ini bisa nih Odama Studio di follow. Ada yang on cam tuh, ada yang on mic tadi siapa? Boleh tanya, nggak apa-apa. Ayo yang mau tanya. Nggak ada yang itu sih, maksudnya nggak ada yang perlu dijelasin lagi, soalnya kan tools-toolsnya emang gini-gini doang, yang udah orang familiar lah. Tinggal kita mau apa namanya, explore apa enggak, gitu aja sih. Mau nyoba gitu. Itu ada pertanyaan itu. Mana? Kalau gradasi gimana ya Kak? Praktekin Kak. Oh iya gradasi ya, warna gradasi. Aku gradasi makanya yang di sini nih. Ini contohnya. Oh duplikat. Nah ini. Ini duplikasinya itu caranya gini. Kita ke fill, terus ini. Nah kan ini warna-warna biasa ya biasanya. Kita pilihnya kan biasanya solid. Fotonya kan solid. Kita bisa ganti di sini. Biasanya aku pakai linear. Ya dari awal ya. Dari awal aja kali. Kita buat lingkaran. Sesuaiin dulu 5, 8 sekali. Ini di fill. Misalkan warnanya merah. Mau gradasi kayak penyinaran gitu, biar yang kiri atasnya itu rada transparan ya. Itu biasanya gini, kan defaultnya kan gini. Kalian bisa tarik yang ujung titik ini, tergantung arah mau kemana. Ini misalkan kiri, ini keujungin, ini putih, nah ini gini. Ini juga bisa kalian klik, bisa diganti juga warnanya. Mau digradasi beberapa macam. Misalkan biru. Terus ininya kecerahan.
Yang gini bisa dikombinasi aja. Yang gini kan bisa. Nah, kalau buat shadow, ini biasanya di effect. Nah, langsung auto di drop shadow. Kalau mau diotak-atik lagi, tinggal pencet ininya. Nah, ini arahnya. Biasanya itu paling normal. Ya. Paling normal itu 6, X-nya, Y-nya 6, blur-nya 20. Nah, kalau terlalu, semisal kayak terlalu, ini terlalu luas nih, bisa diotak-atik kok. Oh, Y-nya. Yang gini. Gimana? Nggak ada coding-coding ya Mas berarti. Kalau buat UX itu nggak ada. Yang kita itu gimana ya? UX itu kayak tampilannya aja. Kalau semisal kita kayak ngebentuk tim buat semisal ada project ya full stack gitu. Kita bisa buat full tim, buat tim gitu. Ada yang bagian codingnya, ada yang buat bagian UI-nya. Nah, kalau bagian codingnya itu kita nggak megang. Misalnya kayak, nah ini biasanya ada inspect-nya. Nah, ini CSS-nya. Ini posisi frame-nya gitu. Terus ini posisi apa namanya? Posisi rectangle-nya. Aku juga nggak paham sih bagian yang ininya. Bagian CSS-nya itu dimasukinnya gimana? Kalau itu bisa tanya Alfian ya. Itu master web itu dia. Bisa diinspeksi sebenarnya. Cuman nggak tahu fungsinya apa ini. Nah, nanti kan semisal kayak udah kita buat full nih. Udah full nih, semisal gini. Ini bisa diprototype kok. Nah, bisa dianimasiin kok nanti. Tapi itu nanti aja. Yang penting buat desainnya dulu. Habis itu kita langkah dikit-dikit. Kalau udah jadi, baru ke sini. Itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Soalnya juga aku juga baru belajar ya di UI UX-nya ini. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada yang salah itu bilang aja ke aku, nggak apa-apa. Misalkan Mas ini salah nih Mas, ini harusnya gini, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar kok. Aku juga merangkap jadi peserta. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ya, lebih baik tanya aja, banyak gitu. Kalau ada yang, maksudnya ada yang kurang, aku juga baru ngajar orang hari ini. Sebelumnya nggak pernah ngajarin. Belajarnya di mana aja, Mas? Oh, di belajarnya ya. Kalau buat referensi, aku biasanya di YouTube. Ini aku Mas Kuku Albi. Nah, di sini. Ini dia juga lengkap nih. Belajar di sini. Mana ya? Yang Figma. Nah, ini banyak banget sih dia. Keren ini. Aku belajar dari sini biasanya. Terus kalau enggak, ini di Instagram. Waduh, Instagram di sini susah sih. Banyak di Instagram. Di yang paling utama sih aku di sini sih. Di Mas Kuku ini sih. Kalau belajar ya, kalau buat sekarang. Sama nge-follow IG Instagram yang dari Instagram. Nanti aku share-share, tak share-share di grup nanti akun Instagram yang bahas UI UX. Pasti banyak Mas. Yuk. Kita share rekaman ya. Nanti sendiri. Iya. Lebih baik kalian langsung nyoba aja kayak yang paling gampang kalau buat sekarang ya nyari inspirasinya aja dulu, dikumpulin. Kalau udah dikumpulin kalian kombinasi aja, mix and match aja. Kalau kebingungan tanya aja ke Bapak di grup. Ya. Tanya aja nanti aku respon. Insyaallah. Setiap pertemuan harus ada progres pembuatannya nggak, Mas? Kalau bisa ada sih. Maksudnya kita belajar bareng-bareng buat ngisi
buat isi dribble yang ada di Fausti. Kalau kalian mau bikin dribble apa namanya, bikin dribble buat pribadi ya nggak apa-apa sih, itu malah bagus. Kalau mau baca artikel bisa di webnya Medium. Nah ya bener, Medium Dwinawan. Kalau aku di sini sih, aku tadi. Nah ya di Dwinawan. Ini tutorialnya nih. Tadi juga buka. Dia juga ngajarin yang rinci, yang udah pro sih dia. Ini Uxmax yang tadi. Sebenarnya Uxmax itu nggak harus pakai lingkaran, pakai bintang, pakai kotak tuh. Jadi intinya cuma masukin gambar ke dalam bentuk shape-nya gitu. Ini udah ini timnya dari Fausti semua nih rata-rata membernya. Ada Mas Happy, ada Mas Gana, Mas Irul, gini dia, terus Mas Pandit, Keor dulu, Mas Lutfi yang baru aja lulus wisuda kemarin. Ini dia udah pro nih, keren. Kalau mau di dalemin emang itu sih, ini profit banget. Yang penting nggak takut aja sama progres, harus jalan terus. Simpel aja, nggak susah kok. Iya, simpel aja. Ya misalkan mau buat apa namanya, aplikasi Halo Dokter itu bisa. Terus mau bikin buat antar paket itu juga bisa. Sebenarnya banyak ide-ide juga sih. Ntar kalau mau buat itunya, kalian bisa nyolong-nyolong di sini. Wah ini bagus nih menunya, bagus, diambil apa? Tapi nanti bedain aja. Nah kalau gini kan aku baru belajar mau buat kayak apa sih? Buat game tracking gini kan. Ini semua elemen ku ambil dari punya orang, nggak 100% dari nol, dari punya aku nggak bisa aku malah gitu. Harus ngambil lah. Dari sini kan diambil nggak apa-apa. Udah sih. Tanya aja bro. Kalau yang mau nanya. Masih ada yang ditanyain nggak? Kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Maksudnya bisa ditutup. Soalnya gitu doang Figma nggak ada yang bisa diituin. Nanti kalau ada yang misalkan ada yang kelewat, kalian bisa ngomong. Kayak misalkan, Mas ini cara buatnya gimana? Mas ini fungsinya buat apa? Apa nanti di grup. Ntar kalau bisa buat rekamannya. Ceng ya, namanya pakai min. Ini kan bisa buat pemutar musik nih bisa. Ini aku nggak ngikutin pasar sih, aku pakainya frame-nya itu Android, jadinya rada jelek gimana gitu, kecil kan jadinya. Harusnya pakainya yang iPhone. Kalau mau tanya-tanya aset kayak gini, nanti aku bikinin daftarnya nanti, yang free, yang kalian bisa pakai. Inspirasi dari free pick juga bisa sebenarnya. Dari free pick mau kayak apa sih, ngambil emot-emotnya gitu bisa. Yang penting kalau ada source-nya kita cantumin. Ini dari temanku nih. Dia ngedesain Star UMS versi mobile. Ini keren banget sih. Nah. Mereka buat card dulu.
Nah, aku tadi pemutar musiknya itu, aku juga terinspirasi dari dia, bentuk shape-nya. Bentuk shape kayak gininya, sama kan tuh? Apa? Yang takut nyolong gitu aja. Ya nyolong sih gak apa-apa, tapi gak terlaluan gitu nyolongnya. Ngambil sedikit gitu apa. Nah, ini namanya prototyping. Aku jelasin dulu. Misalkan kita prototype, terus kita plan. Nah, ini kan bisa diklik tuh, next, klik up, bisa di scroll. Ini nanti kalau kalian udah buat semua nanti bisa progress sampai sini. Bisa cek. Di Figma juga udah ada tutorialnya kok. Cuman ya nggak terlalu dulu. Ya, nanti aku kasih grup buat asetnya sama ikon-ikonnya yang free. Udah sih, bisa ditutup kalau nggak ada yang nanya lagi. Udah ya, nggak ada yang nanya lagi ya. Tunggu bentar. Jadinya nggak apa, itu aja nggak apa. Kalau nggak kasih tahu aku kalau ada yang salah, kalau ada yang kelewat. Atau enggak kalau masih apa ya, belum ada pertanyaan bisa ditanya di grup. Nah itu nggak apa-apa, nanti aku jawab. Kalau masih belum nemu pertanyaan. Kalau nggak, kalau kalian masih kalau ada kesulitan mau buat kayak gitu, tanya nggak apa-apa. Buat bareng-bareng. Record ini nanti di-share, Mas. Mas, apakah ada urutan alur untuk UX sendiri? Alurnya itu alur gimana ya maksudnya? Alur dari nol gitu maksudnya? Firmware ya? Kayak firmware gitu, apa gimana? Kalau buat urutan sih, ya yes, kayak tadi aja sih, kayak kita buat apa namanya, kita mau buat apa gitu nanti ditulis biar nggak melenceng lah ya di tengah jalan. Aset-asetnya, bukan aset-asetnya, kayak apa namanya, card gitu loh, buat ini aplikasi aku pengen buat ini. Gitu. Terus yang kedua kita bisa ngambil inspirasi 10 kalau nggak lebih di dribble buat yang ada di apps kita yang mau kita buat. Nah, habis itu kita tinggal tiru aja, tinggal mix and match aja dari nol hingga konten seperti itu. Oh iya, yang pertama ya, aku jelasin ulang lagi. Yang pertama itu buat ini, buat apa namanya, main apa ya namanya? Ya gitu deh, kayak gini. Kemudian buat ini. Pertama kan ini dulu, 3 ini dulu. Tema, warna, sama jumlah. Tuh. Habis itu kalian buka dribble, kalian cari aja inspirasinya. Nah, ini banyak nih. Ini tujuannya buat ngambil elemen yang ada di sini, kayak wah ini bagus, kita bisa ambil. Wah ini bagus navbarnya, kita bisa ambil gitu. Karena kalau udah jadi, kita langsung ke prototype. Kalau mau di prototype, kalau enggak ya nggak apa-apa. Misalkan ini udah jadi, kita terus buat kayak gininya. Kita upload di dribble, udah kelar gitu. Jadi kontennya. Kalau dari nol kalian langsung buat jebret gitu, bakal bingung di tengah jalan. Wah ini enaknya diisi apa ya? Ini enaknya diisi apa ya? Itu malah nanti ngabisin waktu. Kalau saranku kalian ngambil aja dulu di sini, terus diambilin aja elemen-elemennya.
kalau kalian kayak gini dari nol kosong terus kalian bingung mau ngisi apa kan susah tuh makan waktu. Kalau gini kan enak bisa dilihat ini di siapa ya, oh ini diisi konten gini lah itu kan bisa. Udah sih kalau aku gitu doang sih kalau buat alur. Mau nambahin dikit ya? Iya ya. Itu kan tadi dari Tristan Maulana Firdaus kan nanya dari nol hingga konten kurang lebih seperti itu kan, maksudnya kalau apa ya UI UX itu kan kalau dari nol kayak tadi dari apa blank dari buat frame ya dari kosong itu, kan kita kan kalau dari nol kan biasanya buat ilustrator dulu, animasi dulu kayak gambar-gambar kartun misal gitu kan, apa ya makan waktu, ya benar makan waktu. Iya, kita terlalu gak fokus sama yang kita buat nantinya kalau kayak bikin apa namanya bikin emot-emot gini dulu itu malah nanti makan waktu. Jadi itu. Jadi aku saranin ngambil inspirasi aja dulu dari punya orang. Oke, ada yang ditanyain lagi nggak? Udah ya berarti ya. Gak apa kalau mau cukup dari Mas. Iya. Oke. Oh ya jangan lupa absen juga. Ntar lupa. Terima kasih sama. Absen ditutup cuma sampai 5:30 ya. Ya aku absen enggak, aku absen juga nggak sih? Ya absen juga nggak apa-apa. Ini aku tutup ya, apa namanya presentinya? Ya silakan. Absen semua. Oke. Absennya di mana? Itu di web first class, web Vosti. Oh iya. Apa tuh tadi namanya? firstclass.vostiums.org. Ya tak tutup aja ya. Ya. Waalaikumsalam. Aku sih minta di kick. Ampun, Ya. ampun. Sepertinya pertemuan hari ini sudah selesai. Kalau dari pembicara ada salah kata, mohon dimaafkan. Dari aku juga. Maaf banget. Gak mau. Loh. Ya, nggak apa-apa. Biar Tuhan yang membalas. Oke. Ya Allah. Maaf ya kalau banyak soalnya baru pertama kali ngajarin orang. Udah bagus ya Mas, nggak ada salahnya Mas. Iya. Kita belajar bareng-bareng. Oke, siap. Amin. Yo, langsung aja tak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa absen guys. Sampai 5:30. Oke.